Bismillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Ikhwanul kiram, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai nasihat takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita sekalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bersyahadat, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian taat, hendaklah kalian tunduk hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia, jangan sekali-kali mati, jangan sekali-kali wafat, jangan sekali-kali berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan iman amal kita sempurna, kecuali dalam keadaan kita menyerahkan diri sesempurnanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan akidah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kalian akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini di tempat yang mulia ini kita datang dalam keadaan luar biasa gembiranya, luar biasa perasaan yang kita rasakan. Kenapa senang? Kenapa kita bergembira? Karena kita semua telah menyelesaikan tugas dan kewajiban yang luar biasa. Setiap sesuatu yang dilaksanakan, maka pasti ujung-ujungnya kita merasa senang apabila hal yang kita laksanakan itu mendapatkan hasil yang sempurna. Itulah kegembiraan yang kita rasakan pada tanggal 1 Syawal ini, saudaraku. Kegembiraan yang luar biasa, senangnya kita luar biasa. Kita wujudkan dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di tempat kita, bahkan takbir ini dilapaskan seluruh manusia di dunia yang
membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita katakan ars itu bergoncang dengan takbirnya orang-orang yang beriman yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi lain, kita juga merasa bersedih yang luar biasa. Kenapa kita bersedih? Fitrah manusia apabila ditinggalkan oleh sesuatu, pasti kita merasa sedih. Demikian juga yang kita rasakan. Kita sedih Ramadan sudah meninggalkan kita. Kita sedih kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Selama kurang lebih 1 bulan Ramadan bercengkrama dengan kita. Di bulan Ramadan ini sebagai universitas kita dididik, digembleng di bulan suci Ramadan, saudaraku sekalian. Tetapi tanpa terasa Ramadan sudah berlalu. Dengan waktu yang kurang lebih 30 hari kita bersama dengan Ramadan, tiba-tiba saja Ramadan meninggalkan kita. Ini yang kita sedihkan. Kenapa? Pertanyaan yang besar, apakah ini Ramadan akan bersama kita kembali di tahun depan? Apakah nikmatnya Ramadan ini masih mampu kita cicipi di tahun depan? Apakah kita masih hidup? Masih Allah berikan nikmat umur yang panjang di tahun depan, sehingga kita bisa menerima kembali tamu yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ini yang sangat kita sedihkan. Saudaraku yang berbahagia, satu riwayat dari Ibnu Abbas, ketika akhir Ramadan, pada tanggal 30 Ramadan, satu sahabat yang besar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di dalam masjid dia dalam keadaan bersedih, meneteskan air mata. Kemudian dia balik ke rumahnya. Setelah sampai di pintu rumah, istrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai suamiku, mengapakah engkau seperti ini gerangan? Bukankah kita besok hari akan bergembira, meraih kemenangan, meraih kesuksesan di bulan Ramadan? Tetapi aku melihat dari wajahmu, engkau merasa sedih. Ada sesuatu yang menyebabkan engkau sedih. Wahai suamiku, sampaikan supaya aku dapat bersedih pula seperti engkau." Maka balik Ali bin Abi Thalib berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang tercinta, bukankah Ramadan ini kita ada panen besar? Berapa hasil panen yang kita dapatkan?" Istrinya menjawab, "Kita mendapatkan hasil panen bersih 3 karung kurma, kemudian 2 karung gandum. Itu hasil panen kita tahun ini, wahai suamiku." Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Saya akan membagikan semua hasil panen ini kepada fakir miskin." Setelah itu Ali bin Abi Thalib mulai mengemas kurma dan gandum, di bawahnya kepada fakir miskin pada saat itu, yang sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah mengeluarkan zakat fitrahnya, sudah mengeluarkan zakat malnya. Ini adalah hasil panen yang sudah bersih. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai istriku, inilah yang menyebabkan aku bersedih. Karena di bulan Ramadan itu semua doa-doa mustajabatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permintaannya hamba akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amal-amal ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan apabila ada bencana, bencana itu akan ditangguhkan, diangkat di bulan Ramadan." Inilah yang menyebabkan aku risau, aku bersedih. Kenapa? Karena nanti di luar bulan Ramadan, semua amal ibadah kita tidak bisa lagi dilipat gandakan
seperti di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib menghabiskan semua hasil panennya tanpa terkecuali, karena dia memahami bahwa di detik-detik akhir Ramadan pahala yang didapatkan masih setara dengan bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, inilah salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Merasa segala-galanya masih kurang. Ciri-ciri orang yang berhasil di bulan Ramadan, yang amalnya diterima di bulan Ramadan, dia merasa walaupun sudah maksimal, dia merasa di bulan Ramadan dia masih kurang. Timbul dalam hatinya, ya Allah, belum cukup yang aku lakukan, belum sempurna yang aku lakukan, masih banyak kekurangannya. Seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beramal, bahkan sesudah salat, Rasulullah masih beristighfar 3 kali. Kenapa? Rasulullah masih ada rasa ragu, jangan sampai amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang harus kita munculkan di hari yang besar ini. Ini adalah hari lebaran kita. Ini adalah hari raya kita. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, kullu qaumin idun. Setiap manusia, setiap kaum punya hari besar. Maka apa? Haza iduna. Idul Fitri ini adalah hari besar kita kaum muslimin. Diharapkan bagi kalian berpuasa pada hari ini, maka kita bergembira sekaligus kita bersedih bahwasanya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saudaraku yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, salah satu tanda bahwa Ramadan kita ini berhasil, Ramadan kita ini sempurna, adalah inna sawaba hasanati al hasanatu ba'daha. Yang disebut dengan amalan itu diterima di sisi Allah adalah kebaikan itu senantiasa berlanjut, istiqamah, kontinu sesudah amalan itu selesai. Inilah yang kita lakukan dan inilah yang diajarkan Nabi. Ramadan boleh pergi, Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi saudara yang berbahagia, ketaatan kita kepada Allah tetap istiqamah. Kita bukan menjadi penyembah Ramadan, tetapi kita menjadi penyembah Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap istiqamah dengan ketaatan kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita sekalian ketika masuk Ramadan salatnya luar biasa. Ketika masuk Ramadan tidak berhenti membaca tilawah Quran. Ketika masuk Ramadan sedekahnya luar biasa, amalannya luar biasa. Tetapi sayang, ketika Ramadan pergi, ketika Ramadan berlalu, Qurannya ditutup, tidak pernah lagi datang ke masjid, semua amal-amal juga berakhir. Maka bukan ini yang Allah inginkan kepada kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang muttaqin, hanya orang yang bertakwa saja. Inilah maksudnya daripada Allah, la'allakum tattaqun. Kita berpuasa di bulan Ramadan agar menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Kalau kita sudah mendapatkan takwa, maka insya Allah semua amal ibadah kita diterima, semua amal ibadah kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang berbahagia, dalam hadis Imam Tabrani sebagai penutup, ketika hamba-hamba datang ke masjid di hari raya atau datang ke lapangan,
mendatangi masjid atau mendatangi lapangan, maka pada hari itu malaikat begitu banyak turun bersama kita. Sayang, mata kita secara basirah kita tidak mampu melihat malaikat karena alam mereka beda. Seperti mana Lailatul Qadar, mereka datang kemudian berkata kepada orang-orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan, cepat, cepat kalian bersegeralah. Kalian sudah mau diberikan sesuatu yang besar, mau dibayarkan upah kalian oleh Allah, mau dibayarkan ganjaran kalian oleh Allah. Cepat. Maka kata Rasulullah, ketika selesai kita salat Idul Fitri tadi, selesai kita salat 2 rakaat, kita tutup dengan salam. Maka apa kata para malaikat? Wahai hamba-hamba Allah, beruntung kalian luar biasa, karena pada hari ini kalian dalam keadaan bersih. Semua dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Tidak ada tersisa satu dosa pun. Kalian hari ini, kata malaikat, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, dalam keadaan fitri, dalam keadaan fitrah, kertas putih tanpa ada tulisan hitam sedikit pun. Inilah yang kita dapatkan hari ini, saudaraku. Kita selesai salat Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri kita tunaikan zakat. Kad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan zakat fitrah, membersihkan dirinya dengan membersihkan hartanya dengan zakat mal. Beruntung mereka. Wa zakara isma rabbih fasalla. Kemudian setelah itu mereka menunaikan salat Idul Fitri. Itulah kebersihan yang kita dapatkan pada hari ini, saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita berharap bulan suci Ramadan akan berjumpa kita lagi di tahun depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan dan keafiatan, Allah lapangkan rezeki kita. Barakallah Qur'anul Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kembali di khutbah yang kedua ini Allah berwasiat kepada kita semua dengan wasiat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kepadaku. Hendaklah tiap-tiap kalian, tiap-tiap diri mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan amalnya sebagai bekal perjalanan yang panjang di akhirat. Mulai daripada perjalanan nanti kita sakratul maut di alam nazak, sampai kita masuk di alam barzakh, sampai nanti kita dikumpulkan kiamat di yaumil masyarah, sampai nanti kita dihadapkan oleh Allah di perhitungan yaumul hisab, sampai nanti masing-masing kita masuk ke yaumil mizan,
kita bawa kebaikan, kita bawa keburukan, ditimbang mana yang berat, sampai nanti kita masuk di siratal mustaqim, sampai hari keputusan, apakah kita kanan masuk surga atau kiri kita masuk neraka selama-lamanya. Maka kita butuh perbekalan yang banyak, perbekalan yang tidak ada batasnya, saudaraku yang berbahagia. Dan ingatlah kata Allah bahwa semua kelakuan-kelakuan kalian di dunia ini tidak ada satupun yang tidak direkam, yang tidak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergeser kita punya kaki, saudaraku, sebelum urusan-urusan kita dengan Allah, dengan manusia diselesaikan nanti di hari kemudian. Maka buatlah persiapan yang semaksimal mungkin. Kemudian sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan Ramadan ini terjaga, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa itu berterusan. Takun dalam bahasa Arab itu fil mudhari. Fil mudhari itu kelakuan yang sekarang dan yang akan datang. Inilah maksudnya Allah mengatakan takun, biar takwa kita, biar amal kita, biar iman kita itu berterusan, mustakmarah, tidak berhenti sampai di bulan Ramadan ini. Inilah maknanya takun, agar kita sekarang bertakwa, seterusnya bertakwa, sampai malaikat maut datang berjumpa dengan kita dalam keadaan bertakwa yang sempurna kepada Allah. Itulah esensi daripada ibadah puasa Ramadan, agar kita menjadi manusia yang paripurna, yang bertakwa yang sempurna, saudaraku yang berbahagia. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih, man shama Ramadan summa atbahu sitta min Syawal, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sempurna, summa kemudian dia sambung puasanya itu 6 hari di bulan Syawal, apakah mutatabi'ain berturut-turut atau berpisah-pisah, silahkan. Selama bulan Syawal 30 hari, dia sisipkan berpuasa selama 6 hari, kasyamud dar, maka Allah lagi memberikan kita ganjaran seolah-olah berpuasa 1 tahun. Subhanallah. Marilah kita amalkan ini puasa Syawal. Setelah ini kita ambil waktu untuk berpuasa Syawal, sehingga suasana Ramadan, buka bersama, sahur di rumah dengan keluarga masih terasa oleh kita, sehingga jazbah semangat kita masih tetap ada di dalam diri kita semua. Dan yang paling terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, saudara kita yang seiman, yang sama-sama punya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita hari ini bergembira, mungkin bisa beli baju baru, mungkin bisa menyembelih ayam, membuat makanan yang lezat-lezat, mungkin kita bisa bercengkrama dengan keluarga, bersilaturahmi, tawa, canda dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, susah. Mereka tarawih, beribadah, berpuasa dalam keadaan suasana yang tidak kondusif. Mereka lagi diserang, dizalimi oleh Zionis. Apa yang mereka rasakan pada hari ini? Maka doa-doa kita yang dibutuhkan, saudaraku yang berbahagia. Saudara-saudara kita yang muslim di Iran, mereka juga dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Rudal, bom, semua tidak ada suasana yang nyaman. Tetapi kita lihat di media sosial, mereka masih beribadah. Saudara kita di Palestina masih puasa, masih salat tarawih dalam keadaan di atas puing-puing bangunan yang hancur. Demikian juga saudara-saudara kita di Iran masih melaksanakan salat dengan baik. Maka kita doakan mereka, semoga Allah memberikan mereka ketahanan, kesabaran. Kalau orang Islam tidak pernah kalah, kemenangan selalu bersama dengan orang Islam, saudaraku yang berbahagia. Yakinlah, ketika mata zahir kita melihat mati, maka dalam Islam itu bukan kematian, tapi itu adalah
hal yang kita rindukan, surga menanti kita. Kematian adalah keberhasilan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan semua kita Allah matikan dalam keadaan Allah ridha, kita dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang serba kekurangan. Kami lemah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sengaja atau tidak sengaja, nampak atau tidak nampak, besar atau kecil, pasti kami punya kesalahan dan dosa ya Allah. Maka kami sebagai hamba memohon kepada Engkau ya Allah, hapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Demikian juga ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, kedua orang tua kami, Engkau ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Khususnya orang tua kami yang berada di alam barzah. Hari ini ya Allah, hari kemenangan. Begitu banyak hamba-hamba-Mu yang Kau bebaskan dari api neraka. Kami dengar dari Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memohon ya Allah, Engkau luaskanlah kubur orang-orang tua kami ya Allah. Engkau terangilah kubur orang-orang tua kami ya Allah. Jadikan kiriman amal kami sebagai teman mereka di alam barzah, di alam kubur-Mu ya Allah. Mereka telah memelihara dan membesarkan kami, mendidik kami ya Allah, menyayangi kami. Maka sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil sampai dewasa ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami hari ini masih hidup, berikanlah mereka kesehatan dan keafiatan. Berikanlah kami waktu untuk berkhidmat kepada orang tua kami ya Allah. Karena mereka ya Allah salah satu dari pintu-pintu surga kami ya Allah. Setiap hari mereka tambah tua, tambah rentah ya Allah. Engkau ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka, kekhilafan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, kami rindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu, kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah anugerah dari sisi-Mu, agar nanti kami mendapatkan syafaat Nabi-Mu, agar kami bersama dengan baginda Rasulullah di Jannatul Firdaus. Ya Allah ya Tuhan ya Karim ya Dzul Jalali wal Ikram, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah istri-istri dan suami kami ya Allah, suami istri yang soleh dan soleha ya Allah. Berikanlah kami kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim ya Dzul Jalali wal Ikram, ampunilah semua dosa saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat, dimanapun mereka berada ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Jagalah saudara kami, berikanlah kami kemenangan dan kejayaan ya Allah. Ya Allah, Engkau hancurkanlah musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami non muslim ya Allah, agar mereka mendapat cahaya Islam. Ya Allah, Engkau turunkanlah hidayah di kampung kami, Engkau turunkanlah hidayah di masjid kami, Engkau turunkanlah hidayah di rumah-rumah kami ya Allah. Kekalkanlah hidayah di dalam hati kami ya Allah ya Karim. Allahumma ansur ahla Gaza,
Allah mansur ikhwanina mujahidina fi sabilillah Palestin wa fi kulli biladil muslimina amma. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma ansur muslimina fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur muslimina fi Baitil Muqaddasa. Rabbana ghfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayai min al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Apabila di bulan Ramadan ini ya Allah, puasa kami tidak sempurna, tarawih kami kurang sempurna, semua amal-amal kami kurang sempurna ya Allah. Engkau tutupilah, sempurnakanlah dari sisi Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Panjangkan umur kami agar kami dapat lagi mencicipi Ramadan di tahun depan ya Allah. Berikanlah kami kesehatan agar kami dapat bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Sempurnakan doa kami. Apa yang diminta Nabi-Mu itu yang kami minta. Apa yang ditolak Nabi-Mu itu pula yang kami tolak ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Wala zikrullahu akbar. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.